Halo, kita ketemu lagi dengan Antasena Urban Farming. Welcome to my channel. Saya ingatkah jenengan ketika saya membuat liputan di tempatnya Pak Heri Integrate pertanian integrate ya, zero waste. Saya menanam ini. Itu saya upload itu 4 bulan yang lalu. Saya taruh di sini, tapi kenyataannya memang tidak ada perkembangan. Berarti tanahnya yang bermasalah. Padahal di bawah ini pada waktu saya menanam itu saya kasih kohe sapi yang dari sana. Tapi ternyata tidak mampu terurai. Berarti mikroorganismenya tidak ada di dalam tanah ini. Dan yang bisa tumbuh di tanah ini hanya tanaman-tanaman yang memang mempunyai kemampuan. Ini tanaman-tanaman seperti ini, dia mempunyai kemampuan menyerap nitrobakteri. Jadi tanaman-tanaman yang seperti ini sebenarnya tanaman yang ampuh juga. Jadi tanaman ini dapat menyerap nitrobakteri yang terbang di udara dan memecah nitrogen yang jatuh dari air hujan. Makanya dia dimanapun bisa tumbuh. Dan di sini juga tanahnya pernah terkena herbisida. Herbisida itu seperti cairan penyemprotan yang memusnahkan rumput biasanya. Nah, herbisida itu sebenarnya sangat berbahaya bagi tanah karena tanahnya akan mati. Mikroorganisme di dalam tanah ini mati. Dengan kalau lihat dari dekat tanah ini tidak ada sama sekali kehidupan. Kalau di organik itu tanah itu pasti ada kehidupannya, entah itu kutu, entah itu kelabang yang kecil-kecil atau semut dan lain sebagainya pasti ada. Tapi ini tidak ada. Saya gali sampai dalam itu tidak ada. Nah, sebenarnya hewan-hewan tersebut itu membuat rongga-rongga di sini supaya akar juga dapat bernapas dengan baik dan dapat menjulur kemana-mana. Ini yang dapat menjulur ini adalah akar-akar yang besar, tanaman-tanaman besar. Nah, saya pernah melihat channel dari Bali Organic TV untuk mengatasi tanah yang bermasalah seperti ini, tanah yang bekas pupuk kimia dan bekas herbisida. Kalau kita memulai dari semua itu kita akan boros. Berapa kompos yang kita butuhkan untuk membenahi tanah itu kan tidak mungkin. Kita harus membuat kompos terus-menerus setiap hari. Nah, sedangkan karena saya urban farming, otomatis petani kota menggunakan polybag. Nah, pada waktu saya menggunakan polybag, banyak yang berkomentar, ya kamu bisa di polybag, tapi di tanah belum bisa. Maka di sini saya akan mempraktekkan metode polybag. Saya aplikasikan di tanah langsung. Polybag itu biasanya saya menggunakan pertama adalah arang kayu. Arang kayu ini fungsinya untuk biochar. Biochar itu rumah bagi mikroorganisme. Terus untuk menyimpan air. Jadi kalau disiram airnya nggak gampang terlarut juga kalau pas musim kemarau. Pertama ini arang. Lalu saya tuang kompos setengah jadi. Kompos ini setengah jadi. Bentuknya seperti ini, jadi belum hancur sepenuhnya. Kompos setengah jadi. Maksud saya nanti biar dia tetap menjadi mikroorganisme yang banyak di dalam. Lalu saya akan mencampurkan tanah di sini dengan kompos. Kalau di polybag itu biasanya saya akan meramu. Jadi tanahnya saya sendirikan, sekam bakar saya sendirikan, kokopik saya campur di situ, lalu kompos. Perbandingannya 1:1:1. Jadi saya pernah soalnya di polybag di rumah saya itu saya pakai tanah yang benar-benar tandus, benar-benar tidak bisa tanami tanaman. Dan itu bisa sembuh dalam jangka waktu 3 bulan. Bisa menumbuhkan. Nah, ini saya tanam lagi kale seperti ini.
Kalau ini tanahnya udah jadi. Sebentar deh, untuk deh ya. Ini jenengan coba lihat dari dekat sedikit. Ini kompos yang udah jadi. Lihat bentuknya. Ini udah jadi seperti ini nih. Sudah bisa dimakan oleh tanaman. Terus ini sekam bakar dan kokopit. Tapi sebenarnya nggak usah pakai kokopit pun tidak masalah. Soalnya kita di medianya di tanah. Kokopit dan sekam bakar ini sangat bagus. Sekam bakar itu sebenarnya kalau di desa tuh seharusnya banyak banget. Soalnya di sini petani padi juga banyak. Ya, sekam ini adalah berambut. Jadi apa ya? Sekam mentah itu seperti bulirnya padi atau kulitnya padi yang dibakar. Nah, sekam bakar ini sangat bagus bagi tanah. Sangat bagus. Soalnya dia dapat menyimpan nutrisi yang berlebihan pada nutrisi pada kompos, dapat menyimpannya di situ. Dia juga dapat jadi kalau tanah dengan kokopit kayak gini nih, nah bisa agak kepiar. Jadi untuk akar yang akan masuk ke dalam tanah akan lebih mudah. Seharusnya kan ini kan kempel tanahnya. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, nanti saya akan mencampurnya. Tanahnya satu, komposnya satu, sekam bakarnya satu. Ini. Supaya nanti kalau dia tumbuh bisa langsung dimakan oleh tanaman. Saya kasih mau komposnya banyak, saya di rumah bawa banyak. Dengan ukuran itu yang agak lama nanti. Nyampurnya gini, jadi kompos sekam bakar 1:1 kita campur dulu biar si kompos kalau bertemu dengan sekam bakar nanti dia akan bisa berumah tinggal di situ mikroorganismenya. Jadi kalau metode organik itu kita mengembang biakkan mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme itu adalah hewan yang mengurai bahan-bahan organik seperti sampah rumput, sampah akar, sampah buah dan lain sebagainya. Itu semua dapat diurai oleh mikroorganisme, nanti akan berubah menjadi nutrisi bagi tanaman. Jadi kita memperbanyak mikroorganisme. Kalau nanti terlalu banyak tanahnya, nanti nggak bisa